Shalom sahabat wanita yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dialah Bapa kami yang baik. Dia tak pernah tinggalkan setiap kami. Mari sama-sama katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa
segalanya bagi hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti kami berharap kepada-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat wanita, senang sekali kita bisa berjumpa untuk datang kepada Tuhan. Saya harap tidak bosan karena kita masih tetap pada pembahasan mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Nah, 2 minggu berturut-turut kita belajar dari Imam Eli yang gagal mewariskan imannya karena dia tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Itu membuat anak-anaknya bertumbuh menjadi seorang yang tidak takut akan Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang Samuel dan hari ini kita belajar dari Raja Daud, ya. Raja Daud pun gagal mewariskan imannya. Jangankan iman ya, dia tidak bisa didik anak-anaknya. Walaupun Daud seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, tapi itu bukan berarti keturunannya baik-baik saja begitu ya. Tapi justru anaknya kacau balau ya, keluarganya hancur lebur. Ini satu peringatan bagi kita. Jangan pikir kalau kau rajin ke gereja nanti Tuhan yang urusin anak-anakmu. Tuhan bukan babysitter. Kita yang punya tugas untuk mendidik anak-anak kita, merawat mereka dan mengajar mereka. Ya, kita akan lihat latar belakang dari Daud ini ya. Daud ini sama dengan Samuel. Karena sibuknya dia tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Jangankan mendidik anak-anaknya ya, dia kumpul dengan anak-anaknya aja tidak ada waktu. Dia nggak mau, nanti kita akan pelajari. Ya, berapa istri Daud? Saya akan awali dengan istri-istri Daud. Kakek bojo, kakek anak. Jadi sampai tidak bisa perhatikan, tidak bisa didik dan hancurlah mereka semua. Dan menyebabkan kerajaan Israel terpecah menjadi 2 ya. Nah, yang pertama, istri Daud yang pertama adalah Mikal. Mikal adalah anak dari Raja Saul. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ya. Selain Mikal, Daud punya 7 istri. Oke ya. Dalam 2 Samuel pasal 3 ayat yang ke-2 sampai 5. Coba lihat, ini istri-istrinya Daud ya. Tadi yang pertama Mikal ya, dia anak Raja Saul. Ingat kan ketika Daud menang melawan Goliat, berjasa dalam kerajaan yang dipimpin oleh Saul, Saul berikan anaknya, Mikal menjadi istrinya. Tapi setelah itu Mikal tidak disebutkan di dalam Alkitab ini. Nah, istri-istri Daud yang lain, 2 Samuel pasal yang ke-3 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Anak lelaki Daud di Hebron lahirlah bagi Daud anak laki-laki, anak-anak laki-laki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakah ya. Jadi ada nama Abigail, ada nama Ahinoam, ada nama Maakah, anak perempuan Talmai Raja Geshur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit, ada nama Hagit. Yang kelima ialah Sefaka, anak Abital, ada nama Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Ada satu lagi, Bathsheba ya. Jadi banyak itu istrinya. Tadi anaknya Saul tambah 7 berapa? 8. 2 Samuel pasal 15. Ya, memang pada zaman perjanjian lama ini tidak dilarang poligami ya, tapi kita bisa lihat dampak poligami ya. Kakek bojo, kakek anak nggak keurus kabeh. Nah, ini yang membuat kehancuran dalam keluarga Daud ya. Anaknya saling membunuh dan lain sebagainya. Oke, nanti kita lihat ayat yang ke-16.
dari 2 Samuel pasal 15, lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundi ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Istrinya dibawa, gundinya ditinggal. Piro gundi? 10 ya. Jadi tidak heran kalau Samuel punya 1000, lawang bapak bojone yo akeh begitu ya. Gimana mau memperhatikan anak-anak ya. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak Daud? 2 Samuel pasal yang ke-13 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, kita tidak baca semua kisah ini, tapi beberapa ayat saja ya. Jadi ceritanya ini ada seorang anak Daud yang bernama Amnon. Dia jatuh cinta kepada adik tirinya yang bernama Tamar ya. Ya, waktu itu tidak masalah kali ya. Perkawinan keluarga seperti ini ya. Tapi masalahnya Amnon tidak pakai cara baik-baik. Nah, karena nasihat dari sepupunya begitu ya. Nah, dikatakan di ayat yang ketiga, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik, jadi bersahabatan ya antara anak-anak Daud dan anak-anak kakak Daud begitu ya. Nah, dikatakan Yonadab ini dia cerdik. Nah, karena itu dia mengusulkan kepada Amnon bikin satu cerita begitu ya, suruh pura-pura sakit, nanti suruh minta Tamar mengantarkan makanan, terus diperkosa dan lain sebagainya. Karena itu hati-hati dengan pergaulan ya. Jangan pikir, oh sepupu sendiri aman. Jangankan sepupu, ini adik tiri aja bisa jatuh cinta loh. Kalau saya sih, kalau lawan jenis ya, mau itu sepupu, sepaha, nggak boleh deket-deket. Tetap harus ada etika begitu ya. Sepupu peluk-peluk, ada apa-apa adik sendiri. Pret, no, begitu ya. Ini adik tiri loh saudara. Ayah yang sama, tapi bisa jatuh cinta. Hati-hati. Oke, akhirnya diperkosalah diperkosalah Tamar oleh Amnon. Dan ketika Daud tahu hal ini, dia marah, tapi dia tidak ambil tindakan. Ya, mungkin saking sibuknya, sehingga masalah yang terjadi, udahlah, dianggap pokoknya sudah dimarahi gitu ya, dianggap selesai. Ternyata kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Absalom sakit hati kepada Amnon. Nah, suatu hari ada cerita ya. Dia bikin siasat untuk menghabisi Amnon. Nah, ada strategi yang dibuat oleh Absalom karena dia sangat kecewa dengan Amnon ya. Dia dendam dengan Amnon. Di ayat yang ke-23 dari 2 Samuel pasal 13, sesudah lewat 2 tahun Absalom mengadakan pengguntingan bulu di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja dan berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi Raja Daud berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberikan restu kepadanya. Ya, ini belum acara balas dendam. Jadi awalnya dimulai dari kisah Absalom mau membuat satu pesta karena dia panen bulu domba. Nah, dia undang semua anak raja, dia juga undang bapaknya. Tadi saya sudah bilang, saking sibuknya, ya tidak punya waktu untuk kumpul anak-anak. Sebetulnya ini event yang baik untuk keluarga Daud. Bisa kumpul semua anak-anak dari istri yang banyak. Tetapi Daud menolaknya. Daud tetap nggak mau pergi. Ayat 26, kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami.
Tetapi raja menjawab, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Iki bapak lucu. Wong tadi dikatakan semua anak raja diundang lah. Amnon kan yo anak raja, malah takut lapo mbok undang. Nah, ini saking repot ya, nggak konsentrasi. 27, tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi berserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikanlah, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, iki mulai, saudara ya, siasat dijalankan ya. Dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang-orang perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Terjadilah pembantaian besar-besaran. Absalom membantai semua saudara tirinya karena dendam kepada satu orang, ya. Dampaknya kepada semua anak raja, dibunuhnya. Saya nggak bisa bayangkan ya, sebagai orang tua, jangankan bunuh-bunuhan, lihat anak tukaran aja kita susah hati, betul ya? Tapi banyak kali orang tua lupa mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka hidup rukun. Papa saya ajar dari kami kecil ya, supaya rukun. Papa adil lakukan apapun ya, punya apel 1 dibagi jadi 6, adil ya, satu anak satu bagian, masing-masing dapat 1 bagian. Papa mengajarkan hidup rukun. Podo mangan siji mangan kabeh, gak mangan siji gak mangan kabeh. Ka ono sing terima besar, ka ono gitu ya, semua masing-masing sama. Jadi dididik dari kecil rukun antar saudara. Itu membuat kami sampai hari ini melakukan hal yang sama seperti kami dulu. Nek mangan opo eling duluri. Padahal rumah kami berjauhan. Koko di Sukomanunggal, saya di Ploso Timur, Cecean di Sambongan, yang satu lagi di Manyar gitu ya. Bela-belain kalau masa apa bagi semua, baik dekat maupun jauh. Kakak saya yang di Sambongan sama, bikin apa begitu ya, dia bikin bakmi misalnya. Nah, Hizkia itu suka banget bakmi, dia antar ke rumah saya. Kenapa bisa seperti itu? Dari kecil. Orang tua jangan lupa ajar anak-anak kita supaya mereka rukun, saling membantu. Ketika saya bekerja, waktu itu saya kuliah ya, Cece saya beliin saya motor supaya bisa ngelesi banyak, supaya bisa dapat duit untuk bisa bayar kuliah. Jadi dari kita kecil kita saling membantu, kita saling mendukung, dan sampai hari ini kita hidup rukun. Tapi Daud rupanya karena sibuk, dia tidak ajarkan seperti itu. Dia biarin terjadi pemerkosaan, wes pokoknya diamui selesai begitu ya. Bahkan kesempatan untuk dia bisa bersama anak-anaknya dia nggak mau gunakan. Kalau sekarang kita mau pergi bareng begitu malah keluarin duit ya. Nah, waktu itu Absalom mau bikin pesta karena dia sedang panen bulu domba. Dia undang semua anak raja. Harusnya Daud ada di sana bersama istri-istrinya, rukun. Nah, tapi Daud tidak seperti itu karena dia sibuk, dia nggak mau pergi, gitu ya. Nah, ketika Absalom mengusulkan untuk mengundang Amnon, kayak apa undang lah, malah tidak diajar yang rukun. Ya wis, ya biar kakakmu datang, jaga kakakmu, ya perlakukan dia dengan baik, dia kan kakakmu, harusnya kan begitu. Kak, wis kak urus karena sibuk. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi. Absalom membunuh semua anak raja. Ini membuat Absalom takut dan akhirnya dia minggat. Namanya orang tua ya, anak salah kayak apapun tetap yang namanya pengampunan itu selalu ada di hati orang tua ya. Sampai suatu hari ya ceritanya panjang, saya nggak cerita semua.
Sampai suatu hari Absalom pulang ya, dia bikin ya dengan caranya ya, akhirnya dia pulang dan Daud gak marah. Tapi kisah ini gak berhenti sampai di sana. Di pasal yang ke-15 diceritakan akhirnya Absalom memberontak kepada Daud. Bayangin, dikudeta anak sendiri. Kenapa bisa begitu? Daud gak punya cukup waktu untuk dekat kepada anak-anaknya, untuk menasehati anak-anaknya. Bahkan dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama, coba kita lihat, ada satu orang anak Daud yang bernama Adonia, ditegur aja nggak pernah. Ada ibu-ibu yang nggak pernah tegur anak, banyak anaknya kurang ajar di Jarno. Bahkan ketika orang lain tegur, dia marah. Ada ibu yang seperti ini ya. Nah, ini pergumulan buat guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu pun takut kalau mau tegur anaknya. Oh, orang tua gak kenean kok timbangin ngamuk. Nah, saudara kalau gak pernah tegur anak, gak didik anak-anakmu, kurang ajar ya. Kayak Adonia ini. Oke, 1 Raja-Raja pasal yang pertama, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Daud kepada anak yang satu ini. Kayaknya bukan satu aja, kayaknya semua gitu kali ya. Daud ini orangnya tidak tegas, tidak bisa didik anak ya. Jadi jangan pikir, oh ke gereja cukup melayani Tuhan. Ini kan buat Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, nanti Tuhan didik anak-anakku. Tidak bisa ya. Tuhan percayakan anak-anak kepada kita, yang harus didik kita, yang harus pelihara kita, yang harus kasih makan, yo kita, ojo tonggoi gitu ya. Nah, ada ibu-ibu begitu, males masak, engkau mulai sekolah diajak nang omahe koncone, ya. Nah, pasti orang pulang sekolah pasti ditawarin makan ya. Lumayan makan gratis, ini kurang ajar. Ya, kurang ajar dan enggak tahu diri begitu ya. Enggak boleh, itu tanggung jawab kita. Oke, 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Nah, tidak jauh dari Absalom. Ya, Adonia pun memberontak. Dia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. 6, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Ya, jangan pikir sayang itu kita tidak tegur, kita tidak marahi, keliru. Firman Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Kalau kita sayang anak kita, kalau salah kita harus tegur ya. Bila perlu dikepuk gak popo, ojo dikepuk ndase ya. Ada tempat yang Tuhan ciptakan untuk dipukul. Mana itu? Bokong. Nah, bokong ini nek dikepuk gak loro dan gak berbahaya. Kalau kepala dipukul bahaya sekali. Tapi kalau pantat ini memang diciptakan untuk dipukul. Ya, tidak ada saraf-saraf yang membuat saraf-saraf di pantat yang membuat kesakitan atau lumpuh dan lain sebagainya. Nah, dia nggak pernah ditegur begitu ya. Nah, dia pun elok perawakannya seperti Absalom. Jadi kita bisa lihat betapa kacaunya anak-anak Daud. Siapa yang salah? Orang tuanya, ya. Karena dia terlalu sibuk. Karena dia tidak punya waktu. Jangankan mendidik anak-anak, menasehati anak-anak. Kumpul-kumpul ayo gak gelem. Wis lunga ya, tak kasih restu. Wis tak kei sangu ae, keliru ya. Perlu sekali kita bisa pergi bersama-sama. Itu satu event yang baik ya. Harusnya ketika bareng-bareng begitu Daud bisa kasih tahu anak-anak, aku seneng ya kalian bisa rukun, aku bahagia, ayo cinta Tuhan dan lain sebagainya. Daud tidak lakukan itu. Akibatnya semua anak-anak Daud tidak karuan. Malam ini saya nggak panjangkan firman. Saya ingin kita belajar dari kegagalan Daud. Kalau kita sudah tahu kegagalan Daud ini karena kesibukan, dia tidak punya waktu untuk anak-anak dan menyebabkan beberapa tragedi yang cukup
menyedihkan hati orang tua, tetapi ini pun tidak membuat Daud sadar dan memperbaiki diri sampai matinya, ya. Anak-anak tidak karuan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Absalom yang menggantikan dia pun pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Daud tidak bisa wariskan imannya kepada anak-anaknya. Dia begitu hebat, begitu dekat dengan Tuhan, begitu cinta dengan Tuhan. Tapi anaknya, tidak usah lihat anak-anak yang lain. Anaknya yang bernama Salomo yang menggantikan dia menjadi raja, akhirnya dia pun meninggalkan Tuhan. Hatinya, ya, hatinya berpaling dari Tuhan. Kenapa? Karena cintanya kepada perempuan-perempuan. Ini yang diwariskan Daud. Bojone akeh. Nah, anak yo ngono, bojone yo akeh, ya. Daud hanya beberapa belas, nah anaknya ribuan begitu. Iya, pasti pohon mangga, kalau kita tanam pohon mangga buahnya nggak satu, buahnya lebih dari satu, ya toh. Lah istrinya Daud berapa? 8 plus kunik 10, istrinya Salomo 1000. Ya, itu sing diwarisno, gitu ya. Hati-hati dengan kelemahan kita. Jangan wariskan yang tidak baik kepada anak kita, tetapi sebaliknya. Biar kita memiliki hati yang bijaksana, yang bisa mendidik anak-anak kita, membawa mereka kepada Tuhan. Kita bisa memberikan teladan yang baik, supaya semua keturunan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama-sama katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami tidak ingin seperti Daud yang gagal mewariskan imannya. Bahkan anak-anaknya hancur karena kesalahan Daud. Dia tidak pernah punya waktu untuk anak-anaknya. Bahkan untuk kumpul dengan semua anak aja dia nggak mau. Kami berdoa biar tidak ada sahabat wanita yang keras kepala karena sibuk gak urusin anak-anak, karena sibuk gak mau kumpul bareng-bareng sama anak-anak, atau alasan yang lain. Tapi biar kita memiliki hati yang bijaksana, kita bisa memanage waktu kita, mengajar anak-anak kita sesuatu yang baik, mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa wariskan iman kita. Sayang sekali Daud yang hebat di dalam Tuhan tidak membuat anak-anaknya juga hebat seperti dia di dalam Tuhan. Karena itu malam hari ini beri kami roh pertobatan, beri hati yang mudah diajar dan ditegur oleh firman-Mu. Sebelum kami terlambat seperti Daud, malam ini kami berdoa, kami memberkati setiap sahabat wanita yang ada dengan roh yang takut akan Tuhan dan roh yang bijaksana di dalam mendidik anak dan mewariskan iman percaya kami kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur buat malam hari ini.
Mari Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara. Berbicaralah kepada setiap sahabat wanita. Tuntun mereka, tolong mereka, beri hikmat apa yang harus mereka lakukan supaya tidak mengalami nasib seperti anak-anak Daud. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur buat malam hari ini. Sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.